Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifandi Agustriono. Saya dari kelas 11 TKRO 7, nomor absen 26. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ban dan pelek. Ban merupakan satu-satunya komponen mobil yang berhubungan langsung dengan permukaan jalan. Ban berbeda dengan roda. Roda adalah komponen yang terdiri dari pelek, ban, dan komponen pendukung lain. Oleh karena itu, ban tidak dapat berdiri sendiri tapi harus dipasang pada pelek. Ban mempunyai konstruksi yang kompleks, tidak seperti yang kita lihat pada bagian luarnya. Adapun komponen ban diantaranya adalah carcas atau casing, tread, sidewall, breaker, belt, bed. Ban sendiri memiliki fungsi yang pertama, menahan seluruh berat kendaraan. Yang kedua, ban berhubungan dengan permukaan jalan sehingga ban dapat memindahkan gaya gerak, gaya pengereman kendaraan di jalan, dan mengontrol mulai jalan, akselerasi, deselerasi, pengereman, dan berbelok. 3. Mengurangi kekuatan yang disebabkan oleh permukaan jalan yang tidak beraturan. 4. Memberikan kenyamanan dalam berkendara. Dan beginilah konstruksi ban. Selanjutnya yang pertama, carcas atau casing. Carcas merupakan rangka ban yang keras, cukup kuat untuk menahan udara yang bertekanan tinggi dan juga cukup fleksibel untuk meredam perubahan beban dan benturan. Carcas terdiri dari flyer dari tire cord atau lembaran anyaman paralel dari bahan yang kuat yang direkatkan menjadi satu dengan karet. Cord pada ban bus atau truk biasanya dibuat dari nilon atau baja, sedangkan untuk mobil-mobil penumpang kecil biasanya terbuat dari polyester atau nilon dan diklasifikasikan menurut arah cord, yaitu ban tipe radial dan bias ply. Yang kedua, tread. Tread adalah lapisan karet luar yang melindungi carcas terhadap kepuasan dan kerusakan disebabkan oleh permukaan jalan. Tread adalah bagian yang langsung berhubungan dengan permukaan jalan dan menghasilkan tahanan akibat gesekan yang memindahkan gaya gerak dan gaya pengereman kendaraan ke permukaan jalan. Pola tread terdiri dari alur yang terdapat pada permukaan tread dan dirancang untuk memperbaiki kemampuan ban dalam memindahkan gaya ke permukaan jalan sesuai kebutuhan jalanan. Selanjutnya, 3. Sidewall. Sidewall adalah lapisan karet yang menutupi bagian samping ban dan melindungi carcas terhadap kerusakan dari luar ban. Sebagai bagian ban yang paling besar dan paling fleksibel, sidewall secara terus-menerus melenturkan di bawah beban yang dipikul oleh kendaraan selama berjalan. Di sidewall tercantum informasi nama, pabrik pembuat, ukuran ban, tanggal dibuatnya, dan informasi lainnya. 4. Breaker. Breaker adalah lapisan yang terletak di antara carcas dengan tread yang memperkuat daya rekat antara keduanya. Breaker meredam kejutan yang timbul dari permukaan jalan. Kekar ada dan biasanya digunakan pada ban dengan bias ply. Ban untuk bus dan truk serta truk ringan menggunakan breaker yang terbuat dari nilon, sedangkan untuk mobil penumpang menggunakan bahan polyester. 5. Belt atau rigid breaker. Belt atau rigid breaker adalah tipe breaker yang digunakan pada ban radial ply dan diletakkan seperti sarung mengelilingi ban di antara carcas dan karet tread untuk menahan car ada dengan kuat. Rigid breaker yang tersusun dari kawat baja, rayon, atau polyester digunakan untuk ban mobil penumpang, sedangkan rigid breaker dari kawat baja digunakan untuk ban bus dan truk. 6. Bed. Bed terbuat dari kawat baja yang berfungsi untuk mencegah robeknya ban dari rim atau pelek dari berbagai gaya yang bekerja pada sisi bebas atau bagian samping ply yang disebut kawat bed. Tekanan udara di dalam ban mendorong bed keluar pada rim atau pelek dan tertahan kuat. Bed dilindungi dari kerusakan karena gesekan dengan pelek dengan jalan memberinya lapisan karet keras yang disebut cover strip, konstruksi, flipper, bear toe, bed heel, bed base, cover, and bear wire. Selanjutnya kita akan bahas mengenai macam-macam pola telapak ban atau tread. Tread dibuat dengan berbagai macam pola dengan tujuan yang berbeda-beda. Salah satunya yakni untuk membuang air. Perbedaan ini dapat mempengaruhi banyak hal dalam berbagai faktor yang timbul akibat kondisi permukaan jalan serta jenis kendaraan yang menggunakannya. Yang pertama, pola rib. Pola rib berbentuk beberapa alur zigzag paralel yang mengelilingi ban. Pola ini sangat cocok untuk berjalan di jalan dengan permukaan yang rata pada kecepatan tinggi (highway). Yang kedua, pola loop. Pola loop memiliki alur tegak lurus terhadap garis keliling ban. Pola ini banyak dipakai pada ban mesin konstruksi dan truk. Pola tread ini cocok digunakan untuk berjalan pada jalan yang tidak rata dan lunak atau jalan tanah.
3. Pola rip dan loop. Pola rip dan loop merupakan gabungan antara pola ini dan loop dengan tujuan untuk memperbaiki kestabilan dalam menghadapi dan banyak dipakai pada ban-ban bus dan truk, dan cocok dijalankan pada jalan yang rata maupun tidak rata, jalan berpasir dan berbatu. 4. Bola blok. Pola blok memiliki thread yang berbentuk dari blok yang berdiri sendiri. Pola ini banyak digunakan para ban-ban salju, dan sekarang pola blok mulai digunakan pada ban radial ply untuk mobil-mobil penumpang. Selanjutnya, jenis-jenis ban. Ban dapat dikelompokkan dalam berbagai cara sebagai berikut ini. Menurut konstruksinya, ban dikelompokkan sebagai berikut. Klasifikasi menurut cara penyusunan ply crock yang membentuk carcas ban. Yang pertama, ban bias ply, yang kedua, ban radial, yang ketiga, ban belted bias. Klasifikasi menurut cara penyimpanan udara. Yang pertama, ban dengan ban dalam, yang kedua, ban tanpa ban dalam atau tubeless. Klasifikasi ban menurut cara penyusunan ply curve. Yang pertama, ban bias. Ban ini dibuat dengan lapisan benang atau serat arah miring membentuk sudut 30 derajat sampai 40 derajat terhadap garis tengah ban. Memiliki tapak thread dengan daya serap benturan yang baik sehingga memberikan kenyamanan berkendara. Adapun ketahanan terhadap kausan dan guncangan atau roll tidak sebaik ban radial. 2. Ban radial. Lapisan serat ban ini tegak lurus dengan garis tengah ban, ditambah lapisan sabuk atau belt atau rigid breaker saraf lingkaran ban yang terbuat dari benang tekstil kuat atau kawat yang dibalut karet untuk membuat thread lebih rigid. Selanjutnya, perbedaan ban bias dan ban radial. Ban bias, dinding samping tebal kaku dibandingkan dengan ban radial. Telapak kurang kaku dibandingkan dengan ban radial. Dinding samping tebal akan mengurangi kelenturan. Setiap gerakan akan mempengaruhi penampakan telapak ban. Pada saat menikung, sebagian telapak terangkat sehingga mengurangi kekuatan kontak telapak dengan permukaan ban. Ban radial, dinding samping ban tidak tebal atau lentur. Telapak ban lebih kaku. Waktu kendaraan menikung, gaya yang menyimpan diserap oleh dinding ban yang lentur sehingga tidak mempengaruhi kedudukan telapak ban dengan permukaan jalan. Selanjutnya kita akan bahas mengenai pelek. Pelek merupakan komponen yang vital bagi keselamatan dalam pengemudian, sehingga harus cukup kuat menahan beban vertikal dan beban samping, gaya pengendaraan dan pengereman, serta berbagai gaya yang menumpunya. Pelek juga harus seringan mungkin dan harus balance sehingga dapat berputar dengan milis pada kecepatan tinggi dengan rim yang dirancang dengan tepat agar dapat menahan ban dengan kuat. Pelek diikat dengan kuat pada baut tanam hood bolt yang dipasang pada axle hub dengan mur roda. Mur roda dibuat sedemikian rupa sehingga pelek dapat menempatkan posisinya dengan tepat dan center secara otomatis pada axle hub saat pemasangan. Dan beginilah konstruksi pelek. Tipe pelek. Pelek dapat dibedakan menurut metode pembuatan dan bahannya. Ada dua tipe yang umumnya digunakan sekarang, yaitu baja press dan campuran besi tuang. Yang pertama, pelek baja press. Pelek tipe ini terdiri atas rim yang dilas ke disk. Disk dibuat dari lembaran baja yang dipres. Konstruksi seperti ini mudah untuk diproduksi dalam jumlah yang banyak. Pada umumnya, mobil menggunakan tipe ini karena tahan lama dan kualitasnya merata. Yang kedua, pelek dari bahan campuran besi tuang. Pelek ini terbuat dari bahan campuran biasanya dari aluminium atau magnesium. Pada umumnya digunakan untuk mengurangi berat dan menambah penampilan kendaraan. Sistem kode spesifikasi pelek. Ukuran pelek tercetak pada permukaan pelek itu sendiri. Biasanya meliputi lebar, bentuk diameter pelek, misalnya 5,50 f x 15 SDC. Keterangan 5,50 untuk lebar pelek dalam inci, F untuk bentuk flange pelek, 15 untuk diameter pelek dalam inci, SDC untuk tipe rim. Terima kasih buat yang sudah menonton, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.